Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan peran pemerintah dan kebijakan fiskal. Nama saya Vanessa Yandratini. Istilah dalam kebijakan fiskal. Diskresi kebijakan fiskal atau discretionary fiscal policy adalah kebijakan fiskal yang mengacu pada perubahan pajak-pajak atau pengeluaran pemerintah yang dihasilkan dari perubahan kebijakan fiskal yang disengaja pemerintah. Pembajakan bersih atau net tax adalah pajak-pajak yang dibayar oleh perusahaan dan rumah tangga kepada pemerintah dikurangi pembayaran transfer kepada tangga yang dilakukan oleh pemerintah. Disposable income atau pendapatan setelah pajak sama dengan pendapatan total dikurangi pajak. YD sama dengan Y min T. Persamaan identitas dari pendapatan agregat sebagai berikut. YD sama dengan Y min T. YD sama dengan C plus S. Y min T sama dengan C plus S. Y sama dengan C plus S plus T. Pengeluaran agregat atau AS sebagai berikut. AS sama dengan C plus I plus G. Anggaran pemerintah yang defisit. Anggaran pemerintah yang defisit adalah perbedaan antara pengeluaran pemerintah dan penerimaan pemerintah dari pajak-pajak di dalam satu periode tertentu. Anggaran defisit sama dengan G min T. Pengeluaran pemerintah lebih besar penerimaan pemerintah dari pajak-pajak. Pemerintah harus melakukan pinjaman kepada masyarakat untuk membiayai defisit anggaran tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan menjual obligasi pemerintah. Dalam kondisi seperti ini, sebagian dari tabungan masyarakat berada di pemerintah. Jika pajak-pajak dimasukkan ke dalam fungsi konsumsi rumah tangga, maka bentuk fungsi konsumsi rumah tangga sebagai berikut. C sama dengan A plus BY. C sama dengan A plus BYD. YD sama dengan Y min T. C sama dengan A plus B buka kurung Y min T tutup kurung. Dari persamaan fungsi di atas, fungsi konsumsi agregat yaitu fungsi disposable income atau pendapatan setelah dikurangi pajak. Cara yang pertama, jika diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 100 plus 0,75 YD, investasi I sama dengan 100, pengeluaran pemerintah G sama dengan 100, pajak T sama dengan 100. Untuk mendapatkan output keseimbangan Y sama dengan C plus I plus G. Berikut contoh tabel dari cara yang pertama tadi. Berikut cara kedua untuk mendapatkan keseimbangan output dengan menggunakan cara grafik. Bisa dilihat grafiknya seperti ini. Kebocoran di dalam arus pendapatan. Pajak-pajak atau T merupakan kebocoran dari arus pendapatan. Demikian juga dengan halnya tabungan atau S, juga merupakan kebocoran. Dalam posisi keseimbangan atau equilibrium, output agregat atau Y harus sama dengan pengeluaran agregat atau AE. Sedangkan kebocoran-kebocoran seperti pajak dan tabungan atau S plus T harus sama dengan injeksi yang direncanakan, yaitu investasi dan pengeluaran pemerintah atau I plus G. Secara aljabar, hal tersebut dapat dilihat seperti berikut ini. AE sama dengan C plus I plus GY sama dengan
C plus S plus T. Y sama dengan AEC plus S plus T. Sama dengan C plus I plus G. S plus T sama dengan I plus G. Multiplier pengganda. Multiplier pengeluaran pemerintah. Multiplier pengeluaran adalah rasio perubahan tingkat keseimbangan output dengan satu perubahan pengeluaran pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Multiplier pengeluaran pemerintah sama dengan 1 per MPS. Jika diketahui pemerintah menambah pengeluaran sebesar 50 miliar, berapakah besarnya tingkat keseimbangan output yang baru? Berikut tabel keseimbangan saat G meningkat 50 miliar. Berikut tabelnya. Cara kedua untuk mendapatkan keseimbangan output dengan menggunakan cara grafik seperti berikut ini. Berikut grafiknya. Dengan menggunakan tabel maupun grafik output keseimbangan atau Y dan pengeluaran agregat, C plus I plus G berada pada angka 1.100 miliar. Multiplier pajak. Pemotong pajak akan menaikkan pendapatan setelah pajak atau YD. Mempunyai sifat seperti pertambahan pengeluaran konsumsi, pendapatan akan naik melalui pelipat gandaan akibat pengurangan pajak-pajak tersebut. Suatu pemotong pajak tidak memiliki pengaruh langsung terhadap pengeluaran. Multiplier pajak dari suatu perubahan pajak lebih kecil dibanding multiplier akibat perubahan pengeluaran pemerintah. Dapat dilihat di bawah ini berikut bentuk rumus dari multiplier pajak. Delta Y sama dengan kenaikan awal pengeluaran agregat dikali 1 per MPS. Delta Y sama dengan buka kurung min delta T dikali MPC tutup kurung dikali 1 per MPS sama dengan delta T dikali MPC per MPS. Multiplier pajak sama dengan min MPC per MPS. Multiply anggaran berimbang atau balance budget multiplier adalah rasio perubahan tingkat output keseimbangan terhadap perubahan pengeluaran pemerintah, yang dimana perubahan pengeluaran pemerintah seimbang dengan perubahan pajak, sehingga tidak terjadi defisit atau surplus dalam anggaran pemerintah. Contoh mencari keseimbangan output dan pengeluaran agregat dengan multiplier anggaran berimbang dapat dilihat pada tabel berikut. Berikut tabelnya, yang dimana besar T sama dengan 300 miliar, G sama dengan 300 miliar, nilai variabel lain seperti investasi tetap mengikuti contoh terdahulu. Tingkat output keseimbangan berada pada Y sama dengan 1.100 miliar. AE buka kurung C ditambah I ditambah G tutup kurung sama dengan 1.100 miliar. Pengaruh kondisi ekonomi terhadap anggaran pemerintah antara lain berupa 1. Penerimaan pajak tergantung kepada tingkat perekonomian. 2. Beberapa jenis pengeluaran pemerintah tergantung kepada tingkat perekonomian yang ada. A. Penstabil otomatis adalah jenis-jenis penerimaan dan pengeluaran di dalam anggaran pemerintah yang secara otomatis berubah sesuai dengan tingkat perekonomian sebagai satu cara menstabilkan GDP atau Gross Domestic Product. B. Fiscal drag adalah pengaruh negatif pada perekonomian yang terjadi ketika kenaikan rata-rata tingkat pajak karena pembayar pajak telah bergerak ke dalam kelompok pendapatan tinggi selama ekspansi atau perluasan kegiatan ekonomi. C. Anggaran untuk kesempatan kerja penuh atau full employment budget adalah standar untuk mengevaluasi suatu kebijakan fiskal, sedangkan pengertian dari anggaran untuk kesempatan kerja penuh apakah anggaran pemerintah akan membuat perekonomian bekerja pada tingkat output kesempatan kerja penuh atau full employment.
D. Siklus defisit adalah defisit anggaran yang terjadi karena penurunan siklus kegiatan ekonomi. Dan terakhir E. Defisit struktural adalah defisit anggaran yang terdapat dalam kondisi kesempatan kerja penuh. Contoh pembahasan, berikut anggaran penerimaan dan belanja negara atau APBN Indonesia tahun 2008. Berikut tabel dan uraiannya. Dapat dilihat dari tabel di atas, penerimaan negara baik yang berasal dari penerimaan pajak maupun bukan pajak mengalami kenaikan masing-masing sebesar 9,7% dan 8,1%. Jika dibandingkan rencana berhasil ditekankan sampai 0,4%, defisit anggaran sebesar 0,1% dari produk domestik bruto, sedangkan berdasarkan rencana diharapkan terjadi surplus sebesar 2,1% dari produk domestik bruto. Defisit anggaran sebesar 4,2 triliun yang berasal dari pembiayaan dalam negeri 74,6 triliun. Sumber pembiayaan tersebut juga diperuntukkan untuk membayar pinjaman luar negeri yang mengalami defisit 19,1 triliun. Sisa sumber pembiayaan dalam negeri mencapai 5,1 triliun. Kelebihan ini akan menjadi silpa atau sisa lebih pelaksanaan anggaran. Berikut persentase tertentu terhadap GDP. Berikut perbandingan penerimaan anggaran, pengeluaran anggaran, defisit atau surplus, persentase GDP tahun 2000 sampai 2008. Berikut tabelnya. Berdasarkan pada tabel di atas, presentasi penerimaan terhadap GDP selama tahun 2000 sampai 2008 selalu berada di bawah presentase total pengeluaran anggaran terhadap GDP, sehingga defisit anggaran selalu terjadi setiap tahun. Upaya peningkatan penerimaan anggaran sebenarnya dapat dilakukan dengan menekan berbagai risiko kebocoran penerimaan anggaran seperti pajak-pajak pusat dengan memperketat pengawasan internal. Dengan demikian diharapkan penerimaan pemerintah terutama di sektor pajak dapat meningkat secara berarti sehingga dapat menekan defisit anggaran sampai tingkat yang minimal. Defisit anggaran jika diukur terhadap presentasi GDP bersifat fluktuatif dapat sejak tahun 2000 sampai 2008. Peningkatan efisiensi pengeluaran diharapkan akan dapat menekan pengeluaran anggaran yang setiap tahun perkembangannya melampaui perkembangan penerimaan. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.